Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiah. Saya dari Universitas Ma'arif Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pendidikan Islam di Mughal, dan yang kedua nanti saya akan menjelaskan sejarah pendidikan di Andalusia. Yang pertama dulu nih, sejarah pendidikan Islam di Mughal. Nah, teman-teman tuh pernah nggak sih kita berpikir bagaimana Islam bisa berkembang begitu kuat di India dan sekitarnya? Nah, salah satu jawabannya adalah melalui pendidikan. Pendidikan itu menjadi tulang punggung peradaban Islam termasuk di wilayah India yang dikuasai oleh dinasti Mughal. Jadi mereka tuh bukan hanya raja-raja penakluk, tapi juga pelindung ilmu dan membangun sistem pendidikan yang berpengaruh hingga saat ini. Jadi aku jelasin dulu sejarahnya ya. Jadi Dinasti Mughal itu berdiri pada tahun 1526 Masehi, didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, keturunan dari Timur Leng dari pihak ayahnya dan Genghis Khan dari pihak ibunya. Jadi wilayah kekuasaannya itu meliputi hampir seluruh India Utara, Pakistan sebagai Bangladesh dan Afghanistan. Dinasti ini bertahan hingga awal abad ke-18 sebelum digantikan oleh pengaruh kolonial Inggris. Dan selama masa kekuasaan mereka, kerajaan Mughal dikenal sebagai salah satu kekhalifahan paling toleran dan berbudaya. Mereka menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari strategi peradaban. Nah, sistem pendidikan dan struktur pendidikan di era Mughal ini masing-masing memiliki peran khusus. Jadi dia tuh kayak dibagi-bagi gitu. Yang pertama ada maktab atau sekolah dasar Islam. Biasanya tuh maktab ini tuh kayak di masjid-masjid atau di rumah guru. Jadi anak-anak membaca bacaan Al-Quran dan menulis menilai-nilai adab dalam Islam, dan gurunya itu dalam maktab ini, sekolah dasar Islam ini disebut mu'alim, dan proses belajarnya bersifat personal. Yang kedua ada madrasah atau pendidikan menengah hingga tinggi. Di madrasah ini pendidikannya tuh berfokus pada pengajaran kitab kuning, fikih, tafsir, hadis, dan juga ilmu-ilmu rasional. Nah, seringkali didirikan oleh bangsawan atau sultan sebagai wakaf. Mereka kayak menyedekahkan gitu loh, menyerahkan tempatnya untuk tempat pendidikan itu. Baik banget ya. Terus contoh terkenalnya Madrasah Rahimiyah di Delhi yang melahirkan tokoh besar seperti Shah Waliullah Ad-Dihlawi. Jadi kalian cari sendiri lah siapa sih Shah Waliullah Ad-Dihlawi, coba kalian cari sendiri. Yang ketiga, perpustakaan dan majelis ilmu. Jadi perpustakaan kerajaan. Jadi perpustakaannya itu kan di kerajaan menyimpan ribuan manuskrip dari berbagai ilmu, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Raja seperti Akbar bahkan membentuk dewan ilmuwan untuk berdiskusi lintas agama dan ilmu. Lalu ada ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi kurikulum di pendidikan di masa Mughal itu ilmu agama dan ilmu dunia itu berdampingan. Jadi kurikulum pendidikan di masa Mughal itu mengikuti model klasik Islam seperti yang dikembangkan di Baghdad dan Andalusia. Nanti kita akan bahas yang di Andalusia ya, jadi dengerin sampai habis. Jadi ilmu agama yang ada pada masa Mughal ini, pertama ada Al-Quran dan tafsir, ada ilmu hadis, ilmu fikih. Mereka di sana tuh kan fikih kan ada 4 mazhab nih. Kalau di sana itu mereka terutama yang diutamakan itu mazhab Hanafi. Terus ada ilmu kalam atau teologi dan tasawuf atau spiritualitas. Nah, di ilmu umumnya itu ada matematika, ilmu falak itu atau astronomi, terus ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini nih kayak meneruskan tradisi Ibnu Sina. Siapa sih yang gak kenal Ibnu Sina? Tokoh besar, ulama besar dalam bidang kedokteran. Terus ada logika dan filsafat,
yang diambil dari pemikiran Yunani Islam, lalu ada sastra dan puisi Persia dan Urdu. Biasanya bahasa yang digunakan pada masa itu tuh bahasa Arab untuk ilmu agama, Persia untuk sastra dan administrasi, dan bahasa Urdu mulai berkembang sebagai bahasa rakyat. Terus apa sih peran ulama, guru, dan cendekiawan pada masa itu? Ya yang jelas ya sebagai pengajar, sebagai transfer ilmu pada masyarakat pada masa itu. Jadi di masa Mughal, ulama dan guru itu memegang peran penting tidak hanya dalam pendidikan tapi juga dalam pemerintah dan budaya. Mereka menjadi penasehat sultan, hakim atau odli, dan pemimpin tarekat. Banyak ulama juga menjadi penulis buku-buku ilmiah dan menerjemah ilmu dari luar negeri. Salah satu tokoh besarnya itu Syekh Ahmad Sirhindi, tokoh pembaharu yang memperjuangkan kemurnian akidah Islam. Yang kedua ada Syekh Waliullah, pembaharu sistem pendidikan dan pelopor penterjemah Al-Quran ke bahasa lokal. Guru sangat dihormati, bahkan para murid tinggal di rumah guru dan melayani sebagai bentuk adab serta proses pembelajaran karakter. Jadi sifat takdim kepada guru itu sudah ada sejak zaman dulu, sudah diajarkan dari zaman dulu ya. Melayani guru dan menghormati guru itu sudah ada pada zaman dahulu, udah zaman jauh lah, udah pokoknya udah diajarinnya dulu. Terus peran negara dan sultan dalam pendidikan Islam. Sultan Mughal sangat aktif membiayai dan mengatur pendidikan. Oh ya jelas siapa yang membiayai mereka dalam pendidikan, memodali buku-bukunya, papanya, pakai buat pendidikan itu, yang mendukung pendidikan itu. Jadi Sultan Mughal inilah yang membiayainya. Mereka membangun madrasah-madrasah besar, melengkapi dengan masjid dan perpustakaan, dan pendidikan dibiayai oleh negara atau wakaf. Jadi di sana pendidikannya gratis. Mereka belajar dan dibayarin oleh negara. Mereka mendapat ilmu, mereka nggak ngeluarin apapun. Makanya mereka di sana sangat menghormati guru, karena pikir mereka ya gurunya tidak dibayar, ya mereka tidak membayar, mereka ikhlas gitu nggak sih, belajar dengan ikhlas. Mereka benar-benar. Terus beberapa sultan terkenal yang mendukung pendidikan. Akbar mendirikan pusat-pusat diskusi lintas agama. Aurangzeb sangat religius dan membangun ratusan masjid serta madrasah. Lalu masa kemunduran. Setelah abad ke-18 ini, dinasti Mughal mengalami kemunduran karena perpecahan internal dan konflik perebutan kekuasaan. Terus serangan dari luar seperti invasi Nadir Shah dari Persia, terus kolonialisme Inggris yang membawa sistem pendidikan barat dan menyingkirkan sistem Islam. Banyak madrasah kehilangan dukungan, dana, dan fasilitas, tapi sebagian tetap bertahan, bahkan menjadi pusat perlawanan budaya terhadap penjajah. 8. Ada warisan pendidikan Islam Mughal hingga saat ini. Walau Khalifah Mughal telah berakhir, pengaruh pendidikannya masih terasa, seperti ada madrasah tradisional di India, Pakistan, dan Bangladesh masih mengadaptasi sistem Mughal. Kitab-kitab karya ulama Mughal masih dipelajari, pemikiran integratif antara ilmu agama dan menjadi inspirasi bagi kurikulum modern Islam. Ya, jadi walaupun masa Mughal itu tadi sudah mundur, tapi kitab-kitabnya, cara-cara mengajarnya itu masih, dan tempat-tempatnya itu masih masih terus ada gitu. Jadi apa yang bisa kita teladan dari sistem pendidikan ini? Yang pertama, pendidikan adalah fondasi peradaban Islam. Jadi ya pendidikan itu penting, fondasi itu kan ibaratnya rumah tuh penting banget ya. Terus Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Tuh, Islam dari dulu itu nggak pernah memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Mereka tuh akan selalu berdampingan, mereka akan selalu beriringan, mereka akan selalu melengkapi, mereka akan mempunyai tujuan yang sama. Peran ulama dan negara sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang kuat. Ya, ulama dan negara ya penting. Ulama
ulama-ulama besar, ulama yang memberikan ilmu kepada kita, negara yang memberi tempat kita. Nah, warisan Mughal menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai ilmu dan menghargai akhlak dalam pembelajaran. Jadi pada pendidikan Mughal ini kita belajar bahwa agama itu mencintai ilmu. Agama tuh nggak misahin ilmu. Agama tuh nggak bikin kita jauh dari ilmu. Justru agama, kita pelajari ilmu agama, kita juga harus mempelajari ilmu umum gitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya dari peran pendidikan sejarah pendidikan Islam di Mughal. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran pendidikan Islam di Andalusia. Oke. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Andalusia. Jadi apa itu Andalusia? Jadi hari ini kita akan membahas salah satu bab paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu tentang pendidikan Islam di Andalusia. Jadi Andalusia adalah wilayah di Spanyol Selatan yang pernah menjadi pusat peradaban Islam selama hampir 8 abad, dari tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi. Wow, berapa tahun itu, lama banget ya. Bayangkan, selama itu umat Islam tidak hanya berkuasa secara politik, tapi juga memimpin dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi kita belajar latar belakang sejarahnya dulu. Jadi Islam itu masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dari Bani Umayyah. Nah, setelah penaklukan ini, wilayah tersebut menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Lalu berkembang menjadi kekhalifahan sendiri atau Daulah Umayyah di Andalusia. Pendiri dan pondasi peradaban. Pendidikan sama dengan pondasi peradaban. Pendidikan sama aja kayak di dinasti Mughal tadi ya. Jadi pendidikan itu pondasi peradaban. Salah satu pendidikan Andalusia dari banyak wilayah lain adalah fokus besar pada pendidikan. Jadi pendidikan itu menjadi tulang punggung kemajuan masyarakat, bukan hanya untuk elit tapi juga untuk rakyat biasa. Jadi kota Cordoba misalnya memiliki 70 perpustakaan umum, 20 sekolah tinggi, lebih dari 300.000 manuskripsi ilmiah, bahkan lampu jalan saat Eropa masih gelap gulita. Jadi mereka tuh udah lebih maju dari Eropa tadi ya. Eropa belum punya lampu jalan aja, mereka udah punya lampu jalan. Lalu lembaga pendidikan Islam di Andalusia. Sistem Islam di Andalusia sangat terstruktur dan berlapis. Yang pertama ada kutab, sekolah dasar sama kayak Mughal tadi. Anak-anak belajar membaca Al-Quran, menulis dan bahasa Arab. Adab diajarkan oleh seorang mu'alim di rumah atau yang kedua madrasah. Sama aja, sekolah menengah tinggi, belajar tafsir, hadis, fikih, nahwu, sorof, dan juga logika, matematika, serta kedokteran. Banyak madrasah dibiayai oleh negara atau wakaf pribadi. Jadi mereka belajar itu tadi pakai wakaf. Ada universitas dan lambang riset. Salah satu yang terkenal adalah Universitas Cordoba, setara dengan universitas modern saat ini. Ada juga Bait Al-Hikmah versi Andalusia, tempat para ilmuwan dari berbagai agama berdiskusi. Nah, ini kurikulum atau gabungan ilmu agama dan dunia. Seperti di Baghdad, pendidikan di Indonesia menggabungkan ilmu agama, ilmu Al-Quran dan tafsir, hadis dan mustalah hadis, fikih atau mazhab. Kalau di sini tuh yang dominan fikihnya tuh pakai mazhab Maliki ya. Sofik dan kalam. Kalau ilmu dunianya filsafat, matematika dan geometri, astronomi dan ilmu falak, ilmu pengobatan atau kedokteran tadi,
musik dan arsitektur. Jadi sini udah ada musik ya. Andalusia bahkan menjadi jembatan ilmu antara peradaban Islam dan Eropa, dan banyak karya-karya ilmuwan Islam yang diterjemahkan ke Latin dan menjadi dasar kebangkitan Eropa. Tokoh-tokohnya, siapa sih tokoh-tokoh dalam melatar belakangi pendidikan di Andalusia ini? Pertama ada Ibnu Rushd Averroes. Itu dia mengajarkan tentang ilmu filsuf, dokter, ahli hukum, komentator Aristoteles. Nah. Yang kedua ada Ibnu Hazm. Beliau ini mengajari ahli fikih, sastrawan, penulisan Al-Muhallah. Ketiga ada Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail, tokoh-tokoh filsafat dan sastra. Al-Zahrawi, ahli bedah yang menulis ensiklopedia kedokteran, dan Abbas bin Firnas, pelopor ilmu penerbangan dan optik. Para tokoh ini belajar di madrasah dan perpustakaan yang dibangun oleh negara dan masyarakat di Andalusia. Ini nih yang belajar di Andalusia gitu loh. Terus mereka belajar di situ, terus mereka jadi kayak nama besar itu. Bukan yang ngajarin di Andalusia. Terus interaksi antara agama dan dalam dunia pendidikan. Hal unik dari Andalusia ini ada tingkat toleransi yang inklusivitasnya. Apa hal menariknya, hal uniknya? Yahudi dan Kristen juga diizinkan mengakses lembaga pendidikan Islam. Bahasa menjadi bahasa ilmiah semua golongan, terjadi pertukaran ilmu antara agama dan bukan konflik. Jadi mereka itu tuh toleransi ya, bukan Islam juga mereka diizinin buat ikut pendidikan, dan dia itu jadi tempat bahan bertukar ilmu gitu. Itu sebabnya Andalusia dikenal sebagai masyarakat ilmiah multikultural, jauh lebih maju dari Eropa saat itu. Kemudian ada kemunduran dan kejatuhan Andalusia. Jadi Andalusia yang maju seperti itu juga pernah mengalami kemunduran ya. Sayangnya kejadian ini tidak bertahan lama. Beberapa faktor kejatuhan. Jadi ada faktor-faktornya nih yang mempengaruhi kemunduran dan kejatuhan Andalusia. Pertama, konflik internal antara kerajaan-kerajaan kecil atau muslim atau taifah. Serangan balik dari Kristen dan Reconquista tahun 1492 karena wilayah muslim terakhir jatuh di tangan kerajaan Katolik. Selain itu banyak madrasah perpustakaan dibakar dan umat Islam serta Yahudi diusir atau dipaksa pindah agama. Masa keemasan itu pun berakhir tragis. Sedih banget ya. Jadi ya mungkin disitulah awal mula Islam jatuh. Warisan dan pengaruh hingga kini. Meski telah runtuh, pendidikan Indonesia hingga meninggalkan warisan besar, memberi kontribusi besar terhadap Renaissance Eropa, memperhatikan bahwa Islam sangat terbuka terhadap ilmu dan kemajuan, menjadi contoh pendidikan yang holistik, menggabungkan agama, ilmu, seni, dan akhlak. Jadi walaupun pendidikan di Andalusia tadi udah runtuh, tapi mereka tetap meninggalkan jejak hingga saat ini, yaitu tadi karena mereka itu sangat berpengaruh dalam pendidikan Islam tadi itu. Apa yang bisa kita teladani dari penjelasan di atas, dari cerita sejarah pendidikan Islam di Andalusia tadi? Jadi pendidikan Islam di Andalusia itu mengajarkan kita bahwa ilmu adalah cahaya peradaban. Ilmu adalah fondasi Islam, pendidikan Islam. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan dunia. Jadi bukan Islam yang memisahkan ilmu dunia dan ilmu agama itu. Kalian sendiri yang memisahkannya. Dari dulu juga ilmu agama sama ilmu dunia itu tuh harus selalu berdampingan, harus selalu melengkapi. Toleransi dan kolaborasi antara umat menjadi kekuatan bukan kelemahan. Toleransi penting banget nih, apalagi di zaman sekarang. Lalu pendidikan yang kuat adalah kunci keemasan suatu bangsa. Semoga kita bisa meneladani semangat keilmuan umat Islam di Indonesia untuk membangun masa depan pendidikan kita yang lebih maju dan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata, salah sebut, salah ucap, salah apapun itu karena saya sendiri
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.